Baik teman-teman, jadi di video sebelumnya saya sudah sampaikan kan ya bahwa ChatGPT ini dia tuh malah gagal di pertanyaan-pertanyaan yang gampang banget, yang anak SD atau even anak TK itu bisa menjawabnya dengan mudah gitu ya. Misalkan berapa banyak huruf R di strawberry, dia malah cuman jawab satu, padahal harusnya ada 4 kan ya di sini ya. Begitupun juga yang total kata dia malah jawab 6 yang harusnya 8. Oke. Nah, sebelum saya jawab pertanyaannya kenapa yang nanti akan berkaitan dengan konsep tokenisasi gitu ya atau tokenization, saya mau ngasih dulu ini teman-teman. Gimana caranya kita bisa memfix ChatGPT supaya dia jawabannya benar di kasus ini gitu ya. Oke. Jadi saya coba ke bawah. Nah, teman-teman kalau promptnya kayak gini ya, kan tadi kan aku cuman bilang di prompt yang di awal itu berapa R di strawberry, ya kan ya. Jadi strawberry di sini dia digabung ya. Nah, kalau kita udah tahu konsep tokenisasi, kita mengerti kenapa ketika ini digabung dan kita minta berapa banyak huruf R, dia akan gagal. Teman-teman perlu nonton video sampai selesai ini ya, biar benar-benar paham gitu ya, kenapa ChatGPT bisa seperti itu. Oke? Ya. Tapi kalau teman-teman nanyanya kayak gini gitu ya. Nah, teman-teman pisah gitu ya strawberry-nya. Jadi nggak digabung kayak yang sebelumnya, tapi dipisah sekarang ya. Jadi kalau ini aku coba hapus dulu. Nah, ini itu sekarang teman-teman pisah per karakter. Ya. Nah, kalau teman-teman promptnya kayak gini, dia sekarang udah benar teman-teman. Ya. Oke. Nah, teman-teman sebenarnya nggak harus pakai string ya. Bisa juga nggak pakai string. Yang penting apa? Si strawberry-nya ini atau kata ya, yang teman-teman minta untuk hitung hurufnya itu dipisah teman-teman per hurufnya. Nah, kalau dia dipisah untuk per karakter atau per huruf, nah maka ChatGPT juga bener ya. Ini jadi 4, bukan satu lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yuk, kita tonton videonya sampai selesai. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan coba melanjutkan ya terkait dengan bagaimana cara ChatGPT itu bekerja gitu ya. Ingat ChatGPT itu sendiri dia sebenarnya punya banyak komponen ya atau bagian-bagiannya. Nah, di video kali ini saya coba fokus untuk mengenalkan konsep yang namanya tokenization ya. Nah, ini akan cukup menjelaskan kenapa si ChatGPT itu dia gampang gitu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Even untuk pertanyaan yang kelihatannya cukup sulit gitu ya, seperti soal SBMPTN atau soal matematika SMA. Nah, di banyak kasus ChatGPT bisa menjawabnya gitu ya. Nah, tapi anehnya adalah di beberapa pertanyaan yang sangat gampang itu ChatGPT malah gagal gitu ya. Jadi dia gampang menjawab pertanyaan gitu ya, sekalipun yang susah gitu ya. Nah, sedangkan si ChatGPT itu dia di beberapa kasus pertanyaan yang gampang malah gagal. Yang seperti saya sampaikan di video sebelumnya ya. Oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi ini ada kaitannya dengan konsep yang namanya tokenization ya. Nah, tokenization itu apa? Oke. Teman-teman kalau pernah pakai ChatGPT itu kan teman-teman diminta untuk memasukkan yang namanya prompt ya. Nah, prompt ini itu bentuknya adalah teks. Nah, di mana biasanya teman-teman itu bertanya kan ya ke ChatGPT atau ingin menyampaikan sesuatu. Oke. Nah, sebenarnya ChatGPT itu sendiri dia nggak menerima teks teman-teman. Oke. Yang dia terima itu adalah konversi dari teks berupa angka. Oke. Nah, jadi ini perlu diingat ya. Jadi ChatGPT itu dia tidak bisa menerima input berupa teks. Oke. Nah, gimana caranya supaya si ChatGPT tetap bisa memahami apa yang teman-teman sampaikan? Nah, maka teks atau input dari teman-teman ini yang namanya prompt itu dia akan diubah dulu ke suatu angka-angka. Oke. Ke angka-angka ya. Nah, proses ini itu disebut sebagai tokenization ya atau tokenisasi. Oke. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, mungkin aku kasih contoh konkret ya. Jadi misalkan aku punya kalimat kayak gini. Saya suka
belajar AI gitu ya. Nah, metode untuk merubah dari kata ke angka itu ada bermacam-macam ya. Nanti akan saya coba jelaskan lebih detailnya di video berikutnya. Cuman saya akan coba brief ya, atau secara singkat saja mendeskripsikan kira-kira ada apa aja sih teknik yang bisa kita pakai untuk mengkonversi atau merubah dari kalimat ya atau input teks ke suatu angka ya. Nah, tapi yang paling umum salah satunya itu adalah kita coba lihat tiap kata dari kalimat itu ya. Nah, untuk tiap kata kita akan convert atau ubah ke suatu angka. Misalkan ini 0 gitu ya. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Oke. Nah, masing-masing angka ini itu yang disebut sebagai token ya, atau ada yang bilang juga token ID gitu teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa cara lain ya yang bisa kita pakai untuk mengkonversi input text atau prompt dari user ke angka gitu ya. Jadi kalau ini itu namanya word tokenization atau tokenisasi per kata. Oke. Nah, nanti ada juga yang dia itu karakter tokenization ya. Jadi ini tuh maksudnya adalah kalau tadi kan kita itu lihat tiap kata lalu kita ubah ke angka ya. Nah, kalau karakter tokenization dari namanya karakter, berarti sekarang kita akan lihat tiap karakter, bukan tiap kata gitu ya. Jadi ini tiap huruf ya atau karakter. Oke. Nah, jadi misalkan kayak gini. Aku punya kata misalkan yang sama kayak tadi ya. Ini adalah tadi kan saya suka belajar AI gitu kan ya. Saya suka belajar AI. Oke. Nah, dari kalimat ini kita akan lihat tiap hurufnya. Oh, ternyata ada S nih ya. Nah, ini itu akan di convert jadi 0 misalkan. Nah, lalu ada huruf A, ini 1, huruf Y 2. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Si A ini itu kan dia udah muncul di huruf berikutnya, huruf sebelumnya kan ya. Oke, di data kita. Jadi misalkan data kita cuma satu kalimat ini ya. Nah, karena dia sama, maka kita akan tetap ubah dia ke 1 teman-teman ya, karena jangan sampai nanti untuk karakter ya atau untuk string. Jadi misalkan kan kalau tadi kan dia kata ya. Jadi kalau ada kata saya lagi di sini ya, maka nanti dia akan mengembalikan 0 juga teman-teman. Karena input teks yang sama, entah itu per kata atau entah itu per huruf, dia harus mengembalikan angka yang sama kalau seandainya input teksnya baik kata atau huruf itu sama juga. Oke, sampai sini paham ya? Begitupun nanti dengan S. Dengan S itu kita akan ubah ke 0 lagi gitu ya. Nah, kalau U karena dia belum ada di huruf-huruf sebelumnya, maka kita bisa ini ubah ke 3 misalkan, dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang dia itu tengah-tengah gitu teman-teman. Maksudnya gimana? Kan kalau tadi kita itu lihat perkatakan ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang kedua per karakter. Oke. Nah, yang ketiga ada yang namanya subword tokenization atau subkata ya. Jadi ini maksudnya adalah dia nggak ngetokenize, dia nggak ngetokenisasi per kata, tapi dia juga nggak ngetokenisasi per huruf ya. Yang dilakukan adalah ya, dia akan ubah. Misalkan kita punya kalimat yang sama ya, saya suka belajar AI gitu ya. Nah, dia akan ubah nih, misalkan dari sini dia terus dia ada lagi A gitu ya, misalkan. Oke, nah ini tuh dia adalah karakter-karakter yang dia di depan dari huruf A. Oke. Nah, di bahasa Indonesia kan banyak sekali ya, misalkan ada kata ada. Ya, ada kata lagi yang dia di belakangnya itu huruf A, ya. Banyak banget, misalkan ada kata 5 gitu kan ya. Jadi ada banyak sekali kata di bahasa Indonesia yang belakangnya itu huruf paling belakang atau huruf terakhir itu dia A. Maka karena saking banyaknya dia kayak gini teman-teman, jadi dipisah gitu ya. Nah, kenapa kayak gini ya? Kenapa kita nggak pakai cara-cara sebelumnya ya? Ini yang sebenarnya dipakai di ChatGPT ya teman-teman ya. Jadi subword tokenization ini itu yang dipakai sama ChatGPT, Llama,
Ya, kalau teman-teman ada Meta AI itu kan dia modelnya kan lama kan ya, dan lain sebagainya. Oke. Ya, Meta AI itu yang di Instagram sama WhatsApp teman-teman. Kalau kalian coba perhatikan WhatsApp teman-teman sekarang kan ada yang namanya Meta AI ya. Oke. Nah, itu dia modelnya adalah lama ini. Nah, jadi kenapa nanti support tokenization yang dipakai? Nah, itu aku akan coba jelaskan di video berikutnya ya untuk lebih detailnya ya. Nah, sebenarnya masing-masing dari metode ini itu dia ada kelebihan maupun kekurangannya, teman-teman ya. Jadi ini kan kita ada word tokenization atau tokenisasi per kata kan ya. Ingat token itu adalah angka bilangan bulatnya ini, teman-teman. Oke. Atau orang juga bisa bilang token ID, sama aja sebenarnya ya. Oke. Nah, lalu ada juga kita tokenisasi per huruf, teman-teman ya. Ini juga bisa gitu ya. Jadi kita ubah ke angka-angka kayak gini. Atau dia di tengah-tengah, dia nggak per kata, dia juga nggak per huruf, tapi dia nanti intermediate ya. Maksudnya dia ada gabungan dari beberapa huruf. Lalu ada juga nanti yang kayak gini, yang dia itu cuma satu huruf di akhir, tapi sebenarnya di depannya itu dia menunjukkan bahwa ada banyak loh yang bisa di paling terakhir hurufnya itu A gitu, teman-teman. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Tapi di sini saya mau coba ini kasih tahu ke teman-teman beberapa codingan ya yang telah saya buat sebelumnya. Jadi ini di sini saya akan buktikan bahwa tokenisasi itu cukup umum ya, dan kita bisa menjalankannya ya dengan mudah gitu ya, tanpa perlu ngoding dari awal ya. Jadi apa yang saya lakukan di sini itu full pakai library yang udah ada gitu ya. Nah, jadi kita bisa pakai ada namanya library NLTK, lalu ada transformers yang dari Hugging Face, lalu ada juga sentence piece ya. Oke. Nah, kemudian lalu kita bisa pakai library NLTK untuk kita tokenisasi per kata ya. Nah, jadi kalau kita punya prompt kayak gini nih, halo semua, saya suka sekali belajar AI misalkan ya. Nah, kalau kita mau pakai tokenisasi per kata, kita tinggal nltk.tokenize gitu ya. Nah, nanti ini kita akan panggil ya fungsi yang berkaitan, yaitu word tokenize ya. Jadi kita mau tokenisasi per kata dari kalimat yang jadi inputnya ya. Nah, dari situ kita bisa masukkan ke jadi user prompt kita yang ini yang udah kita define sebelumnya, kita masukkan ke fungsi yang udah kita import tadi gitu ya. Nah, nanti hasilnya kayak gini, teman-teman ya. Perhatikan bahwa tanda baca itu dihitung satu kata sama dia. Oke, jadi teman-teman harus perhatikan ya, karena banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Oke, nah kemudian kita juga bisa tokenisasi per huruf ya. Jadi kalau aku punya kayak tadi ya, halo semua, itu dia akan jadi halo semua gitu ya. Nah, ini kayak gini. Nah, nanti kalau teman-teman ingat, ini kan masih belum token ya, karena kan token tuh angka bukan teksnya ya. Jadi nanti masing-masing elemen itu kita akan ubah ke angka. Jadi misalkan nih halo itu akan kita ubah ke 0, semua itu kita akan ubah ke 1, dan seterusnya ya, seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Terus untuk yang karakter tokenization atau per huruf gitu ya, nah itu juga sama, cuman inget ya, kalau misalkan ada huruf yang sama dengan yang sebelumnya ya, maka kita akan representasikan itu sebagai angka yang sama, misalkan sama-sama 0, sama-sama 1, dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu juga sebenarnya ada yang namanya metode n-gram, teman-teman. N-gram itu adalah dia bisa gabungan dari 2, 3, dan lain-lain, tergantung n-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan aku coba ini ya, balik ke yang tadi, kayak gini kan ya, ini kan kalau kita tokenisasi per kata, oke. Nah, tapi kalau n-gram itu kita pengen tokenisasi sebanyak n kata, oke. Jadi kalau misalkan kita mau 2 gram ya, maka nanti kita tokenisasinya itu per 2 kata ya. Jadi ini tokenisasi per 2 kata, oke. Nah, gimana kalau 3 gram? Sama aja, kalau 3 gram kita berarti mau tokenisasi per 3 kata ya, oke. Dan seterusnya teman-teman ya, tergantung n-nya berapa gitu ya. Oke, jadi nanti ini per berapa katanya itu mengikuti n-nya gitu ya. Oke, saya coba balik lagi ke codingannya. Nah, jadi kalau per 2 kata kan kayak gini ya, halo semua, semua ini, dan seterusnya gitu ya. Kalau 3 kata ya tinggal tambahin lagi, jadi per 3 kata, halo semua, koma saya, dan seterusnya gitu ya.
Nah, kemudian ini yang subword tokenization yang saya coba sampaikan di sesi yang tadi ya, yang sebelumnya itu saya sempat bahas dikit gitu ya. Nanti detailnya di video berikutnya ya, baik kelebihan maupun kekurangan dari tiap-tiap metode tokenisasi. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada tanda pagar nih dua nih ya. Itu menunjukkan bahwa di bahasa Indonesia banyak sekali kata yang dia itu eh, paling belakangnya atau dua huruf terakhir itu dia MU gitu teman-teman. Misalkan kamu gitu kan, atau apalagi ya gitu. Banyak lah. Begitupun juga dengan yang tadi ya, yang tanda pagar habis itu A gitu ya. Kan ada lima, ada saya dan lain-lain ya. Makanya dia kasih pagar kayak gini. Nanti kita akan coba bahas detailnya di video berikutnya ya. Stay tune aja. Oke. Nah, kemudian kita juga di sini bisa pakai yang namanya BPE. Nah, ini yang dipakai sama ChatGPT, teman-teman. Ya. Jadi ini tuh masuk ke subword tokenization yang tadi saya sampaikan ya. Nah, di sini agak aneh karena dia nanti mengakomodir byte levelnya. Ya, nanti saya akan coba jelaskan lebih detail di video berikutnya. Ya, tapi intinya adalah kalau teman-teman penasaran, loh kok ada huruf aneh nih, misalkan kayak G di sini. Oke. Nah, sebenarnya G yang agak aneh ini itu dia melambangkan spasi ya, teman-teman ya. Oke, kayak gitu. Oke, teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman ingat ya, di awal video saya sampaikan bahwa ChatGPT itu dia di beberapa kasus pertanyaan yang mudah, nggak semua ya, tapi di beberapa hal yang sangat-sangat gampang ya, bahkan anak TK dan anak SD saya yakin bisa menjawabnya. Malah ChatGPT gagal gitu. Padahal dia kan biasanya bisa menjawab pertanyaan yang susah ya. Oke. Nah, contohnya apa? Di sini papernya bagus banget teman-teman. Saya merekomendasikan kalau ada waktu ya teman-teman bisa baca di rumah gitu ya secara detailnya. Jadi ini juga papernya masih kita kategorikan tergolong baru ya, karena baru rilis 29 Oktober 2024. Oke. Ya setidaknya masih relevan lah hingga akhir tahun ini gitu ya, atau mungkin tahun depan. Nah, si paper ini itu juga melakukan suatu eksperimen yang sangat berkaitan dengan pertanyaan kita gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, eh, intinya adalah si peneliti itu dia juga melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan ya. Tapi di sini adalah dia minta si ChatGPT-nya atau model AI LLM yang lain menghitung suatu huruf R, diberikan input seperti ini teman-teman ya. Di mana ini sebenarnya bukan input sesungguhnya ya. Nanti kalau teman-teman baca appendix-nya, si stringnya ini itu dia bisa karakternya lebih dari 30 gitu ya. Walaupun juga ada beberapa yang jumlah karakternya cuma 10 atau 20, oke. Nah, kalau kayak gini, ternyata si ChatGPT itu akurasinya cuma 9% teman-teman. Oke. Ini yang kita lakukan di prompt yang di awal di ChatGPT yang ini ya, yang saya tadi tunjukkan di awal ya. Kalau misalkan strawberry-nya digabung gitu ya, kan dia cuma dapat jawabannya tuh satu kan ya, ini ya. Oke. Padahal harusnya ada 4 kan ya. Nah, tapi ini uniknya adalah kalau misalkan kita pisah, entah itu dengan spasi atau entah itu dengan petik dan koma kayak gini yang dilakukan sama penelitinya, akurasinya meningkat teman-teman, dari yang 9% sekarang menjadi 90%. Oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita akan coba jelaskan. Intinya adalah saya coba langsung ke bagian yang menjadi part yang paling berharga ya di paper ini gitu ya. Jadi misalkan di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, uh, misalkan inputnya seperti ini ya. Dia ada string ABB AB. Oke. Ini saya coba hapus dulu deh biar lebih enak ya dilihat ya. Nah, ChatGPT, ingat ya kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, dia kan pakai yang namanya subword tokenization ya. Oke. Atau tokenisasi subkata ya. Nah, lebih spesifiknya dia tuh pakai yang namanya BPE atau Byte Pair Encoding ya. Ini apa? Saya akan coba jelaskan di video berikutnya. Oke. Tapi intinya adalah dari algoritma ini ya, ketika diimplementasikan ke string ini, dia akan menghasilkan dua token, teman-teman. Token yang pertama itu adalah ABB ya, atau yang warna orange ini. Oke. Token yang kedua itu adalah AB atau yang warna biru ini. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, masing-masing token itu dia terdiri dari beberapa huruf teman-teman, baik token 1 maupun token 2 ya enggak. Oke. Token 1 dia terdiri dari A, B, B. Token 2 terdiri dari A, B. Oke. Nah, teman-teman harus tahu ya bahwa ChatGPT itu dan model LLM yang lain, dia tuh ngelihatnya per token teman-teman, bukan per kata, bukan per huruf. Sama kayak manusia tuh enggak, dia hanya ngelihatnya per token ya.
Nah, ini kenapa penting banget di highlight? Karena ini bisa menjelaskan pertanyaan kita sebenarnya, yang saya coba sempat sampaikan di awal video ya. Oke, kenapa ChatGPT kesulitan gitu menghitung suatu huruf tertentu gitu ya, diberikan suatu teks. Oke, karena kalau teman-teman gabung kayak gini ya, yang kita lakukan persis di awal ya, itu sebenarnya dia dihasilkan beberapa token aja teman-teman, nggak banyak sebenarnya, dan masing-masing token dia terdiri dari beberapa huruf. Karena si ChatGPT ini dia ngelihatnya per token, ingat ya, dia per token bukan per kata atau per huruf ya, maka dia tuh nggak tahu sebenarnya di dalam token tuh ada apa aja gitu ya. Maka gimana caranya dia bisa tahu? Dia akan ngelihat pattern atau pola yang ada di data trainingnya. Nah, kalau misalkan di situ nggak ada kata-kata yang persis dengan apa yang kita minta gitu ya, dan di data trainingnya juga nggak ada statement ya, atau teks yang menyatakan bahwa oh ini jumlahnya berapa nih diberikan kata ini gitu ya, maka dia akan kesulitan menjawab suatu prompt di mana kita minta ChatGPT-nya untuk menghitung suatu huruf tertentu ya. Karena apa? Karena ingat ya, dia ngeliatnya per token. Oke, sampai sini paham ya? Nah, tapi menariknya teman-teman, kalau seandainya teman-teman kasih spasi, berarti kan dia udah mulai agak kepisahkan ya. Jadi teman-teman kasih spasi kayak gini, ini yang di B ya. Nah, itu akurasinya dia meningkat teman-teman ya. Jadi ini sekarang kalau teman-teman pakai algoritma yang sama di string yang B ya, dia nggak lagi menghasilkan 2 token teman-teman, menghasilkan 5 token teman-teman. Nah, kenapa bisa 5 token? Kenapa bisa berbeda dengan yang sebelumnya? Padahal kita cuma kasih spasi di sini. Oke. Karena cara kerja algoritma dari BPE itu sendiri teman-teman ya, nanti teman-teman bisa memahaminya di video berikutnya ya. Tapi intinya ketika kita kasih spasi aja antar karakter atau antar huruf, maka jumlah token yang dihasilkan bertambah. Yang awalnya 2 sekarang jadi 5 token. Oke. Karena di sini itu menghasilkan lebih banyak token, berarti kan untuk tiap token dia akan terdiri dari lebih dikit karakter, ya nggak ya? Oke. Nah, berarti kalau kita masukin yang string B ini, bukan yang A ya, ke ChatGPT-nya, akurasinya meningkat teman-teman. Oke, kalau nggak salah yang ini tuh sekitar 6%-an ya, yang A. Kalau yang B, akurasinya itu kalau nggak salah sekitar 20%-an teman-teman. Saya agak lupa, nanti bisa dicek ya. Oke. Nah, kalau teman-teman ngasih nggak cuma spasi gitu ya, tapi ngasih koma juga kayak gini. Oke. Berarti semakin banyak token yang dihasilkan ya, berarti semakin banyak informasi yang bisa didapatkan sama ChatGPT. Ya, ingat ya, ChatGPT ngeliatnya per token, bukan per huruf atau per karakter atau per kata. Oke. Nah, akurasinya C itu juga lagi meningkat, teman-teman. Jadi dia nggak cuma 20%, tapi kalau nggak salah udah sekitar 50%-an akurasinya ya. Jadi semakin meningkat ya, semakin banyak token yang dihasilkan. Begitupun juga dengan yang D. Kalau misalkan kita kasih spasi, koma, dan juga petik 2 kayak gini, teman-teman. Nah, maka akurasinya lebih meningkat lagi nih. Saya agak lupa berapa ya angkanya ya. Tapi dia yang pasti trennya lebih meningkat dari yang sebelumnya. Oke. Jadi yang awal dari yang paling rendah di A, meningkat di B, meningkat lagi di C, lalu meningkat lagi di D ya. Ingat ya, polanya adalah awalnya tokennya cuma 2, lalu 5, lalu dihasilkan 9 karena kita kasih spasi dan koma gitu ya. Lalu kita kasih koma, petik 2, tokennya bertambah lagi jadi 14. Oke, sampai sini paham ya? Nah, gitu teman-teman intinya ya. Jadi semoga teman-teman paham ya kenapa ChatGPT agak kesulitan kalau kita minta untuk menghitung suatu huruf tertentu di string atau teks yang kita berikan gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga ini menjawab penasaran teman-teman.